Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Indah Nuraini, nomor absen 15. Saya Nomor Maina, nomor absen 20. Saya Vita Amrina Rosada, nomor absen 33. Kami di sini akan mengidentifikasi teks editorial yang berjudul BPJS Kesehatan jadi syarat lulus STNK dan SIM. Apa sih teks editorial itu? Teks editorial adalah teks yang ditulis oleh redaktur media massa yang berisikan tentang pendapat, pandangan umum maupun reaksi mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang sedang menjadi sorotan di masyarakat. Tentunya berupa berita aktual di masyarakat. Dua ciri-ciri teks editorial. Teks editorial memiliki beberapa ciri-ciri antara lain berisi fakta atau peristiwa yang aktual, sedang ramai diperbincangkan hingga kontroversial, berupa opini atau pendapat redaksi media massa terhadap peristiwa yang diberikan. 3. Memiliki kritik, penilaian, apresiasi, prediksi, saran maupun harapan terhadap isu yang dibahas. 4. Terdapat saran atau rekomendasi yang dapat menjadi solusi ditunjukkan oleh bagaimana caranya secara konkret. Selanjutnya yaitu fakta pada isu, yaitu sebagai informasi, instruksi soal BPJS Kesehatan tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Aturan ini mulai berlaku tanggal 6 Januari 2022. Opini menurut Taslim pada isu tersebut yaitu oleh karena ketika layanan STNK kami tolak atau tunda, jika belum ada kartu BPJS akan berdampak pada keterlambatan pembayaran pajak. Pendapat kami terhadap isu tersebut yaitu jikalau pemerintah mewajibkan kartu BPJS sebagai syarat SIM dan STNK, berarti rakyat wajib jadi anggota BPJS dan iurannya. Bukankah itu memberatkan rakyat kecil yang tidak bekerja? Jangankan rakyat kecil, orang di luar sana saja sebenarnya keberatan sekali. Mereka sudah punya asuransi swasta, dan kalau diwajibkan BPJS juga, itu adalah sesuatu yang menambah pengeluaran, namun tidak akan pernah mereka pakai. Buat apa lagi mereka pakai BPJS kalau aturannya tidak berisi? Apabila sudah punya asuransi, maka tidak wajib BPJS. Itu baru benar. Selanjutnya yaitu struktur teks editorial. Yang pertama yaitu pengenalan isu. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial yang fungsinya mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas. Contoh pengenalan isu dalam teks editorial kami yaitu pengurusan surat tanda nomor kendaraan bermotor atau STNK dan surat izin mengemudi atau SIM kini mewajibkan masyarakat terdaftar BPJS. Hal itu sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo. Yang kedua yaitu penyampaian pendapat atau argumen. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisikan tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Contohnya yaitu Komisaris Besar Taslim Khairuddin mengatakan penerapan BPJS Kesehatan untuk perpanjangan STNK akan dilakukan bertahap, bahwa instruksi Presiden sudah didiskusikan di internal. Program pemerintah kami dukung penuh, akan tetapi agar tidak kontraproduktif pelaksanaannya harus bertahap, ujar Kombes Taslim. Yang ketiga yaitu penegasan. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalam penegasan juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Contohnya yaitu hari ini kita langsung melihat bagaimana koneksitas hubungan antar sistem data yang kita kerjakan bersama-sama. Ini akan menjadi proyek-proyek kita ke depan sehingga masyarakat di mana saja bisa mendapat pelayanan publik. Selanjutnya, kaidah kebahasaannya yaitu 1. Menggunakan konjungsi kausalitas. Contohnya, oleh karena ketika layanan STNK kami tolak atau tunda, jika belum ada kartu BPJS akan berdampak pada keterlambatan pembayaran pajak, ungkap dia. Kata oleh karena merupakan konjungsi kausalitas. 2.
menggunakan kata populer. Contohnya, dia mengatakan apabila ada keterlambatan yang bisa berdampak pada pengenaan denda pajak, pasti dapat menimbulkan persoalan dan gejolak. Kata populernya yaitu gejolak. 3. Menggunakan kata ganti petunjuk. Contohnya, hal itu sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo. Kata itu merupakan kata ganti petunjuk.